di bawah tuh ada lubang vagina, atasnya lagi itu leher rahim, atasnya lagi rahim. Nah itu kanker tuh sel-sel yang tumbuh mengganas di leher rahim antara lubang vagina sama rahim. Yang menjadi salah satu faktornya bahwa tingginya kanker itu adalah perilaku seksual, pola hidup. Di dunia digital memang sudah merajalela, ya tetapi gaya hidupnya juga jangan merajalela. Nah, jadi timbulnya virus HPV ini dimulai dari biasanya gaya hidup yang tidak sehat, berganti-ganti pasangan. Jadi karena ini virus ini tidak hanya menyerang laki-laki, perempuan, tetapi juga lelaki tanpa diketahui apa gejalanya, ya, sehingga kita berhak juga mengatakan sebetulnya memberikan penyadaran pada laki-laki tersebut untuk tidak melakukan seks bebas tadi. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter, salah satu program edukasi seksual kolaborasi antara pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Nih narasumber kita minggu ini seperti minggu lalu yang punya Bekasi. Asik. Halo Ibu Wiwi. Halo, apa kabar? Bang Jeje. Ya, kita sambut Ibu Wiwi Hargono Tri Adianto selaku Ketua Forum Kota Bekasi Sehat. Forum Ketua Bekasi Sehat. Ada programnya Ibu ya? Ketua ada. Ini bagian dari kolaborasi antara pemerintah Kota Bekasi dengan masyarakatnya di dalam forum itu. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, karena menuju sehat sebuah kota yang sehat harus dimulai dari pemerintahnya juga. Saling bersinergi sehingga capaian-capaian programnya bisa diterima masyarakat. Luar biasa. Dan salah satu dokter kesayangan saya juga yang sudah hadir, selalu hadir, always Ibu Dokter Inge Setia Arianto dari Perempuan Sadar Vagina selaku founder ya beliau. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waspada kanker serviks mengintai Anda. Serem gak sih Bu Dokter? Kalau ngomongin masalah kanker serviks nih. Aduh, kita bahas yuk. Ditakutin kayaknya sama kaum ibu. Kaum wanita ya. Kita bahas yuk apa itu kanker serviks, Bu Dokter, silakan. Baik, kanker serviks adalah kanker, Bu Wiwi, Kak Jeje, yang tumbuhnya di sel-sel leher rahim. Di leher rahim? Sel leher rahim. Jadi di bawah tuh ada lubang vagina, atasnya lagi itu leher rahim, atasnya lagi rahim. Nah itu kanker tuh sel-sel yang tumbuh mengganas di leher rahim antara lubang vagina sama rahim. Sel-sel kanker ini sebetulnya tumbuhnya lambat dan lama, dan dia baru menunjukkan gejalanya saat dia sudah di stadium yang lanjut. Tiga akhir lah, baru dia bergejala. Maka oleh sebab itu penting untuk kita perempuan rajin screening setiap tahun. Karena kalau masih yang baru-baru grade 1, grade 2 Ibu Wiwi mohon izin itu tidak ada gejala. Nggak ada gejala. Makanya aman-aman aja, sehat-sehat aja gitu. Kita merasa gejala yang kita rasakan tuh kayak ini mah kecapean aja atau ini keputihan biasa, karena memang kan perempuan sering keputihan. Gitu. Menurut Bu Wiwi nih, kenapa kanker serviks saat ini sangat merajalela? Karena kita lihat ya perkembangan zaman yang menjadi salah satu faktornya bahwa tingginya kanker itu adalah perilaku seksual, pola hidup. Di dunia digital memang sudah merajalela, ya tetapi gaya hidupnya juga jangan merajalela. Nah, jadi timbulnya virus HPV ini dimulai dari biasanya gaya hidup yang tidak sehat, berganti-ganti pasangan. Nah, makanya saya juga mengajak tuh seluruh ibu-ibu di Kota Bekasi khususnya berani bilang sama suaminya. Bilang apa tuh Bu? Sayangi saya. Oke, sayangi saya. Ya, sayangi saya. Jadi karena ini virus ini tidak hanya menyerang laki-laki, perempuan, tetapi juga lelaki tanpa diketahui apa gejalanya, ya, sehingga kita berhak juga mengatakan sebetulnya memberikan penyadaran pada laki-laki tersebut untuk tidak melakukan
seks bebas tadi. Ya, karena banyak faktor yang akhirnya istrinya terkena gara-gara suaminya main di luar. Nah, gitu. Ya, jadi sayangi diri kita kalau suami kita sayang juga sama kita. Gitu. Ayah, sayangi bunda dong ayah, gitu ya. Apa kanker serviks bisa dicegah, Bu Dokter? Apa saja pencegahannya? Kanker serviks itu bisa dicegah, yaitu dengan cara yang pertama, gaya hidupnya harus sehat. Karena memang saya sepakat dengan tadi yang Ibu Wiwi matur bahwa kanker serviks itu 80% penyebabnya adalah virus, Ibu, betul. Virus HPV. Dan bagaimana caranya biar nggak kanker serviks, yaitu 80% nggak ganti-ganti pasangan ya, karena virus. Selain itu ya gaya hidup. Nggak ngerokok, olahraga, betul kata Ibu Wiwi. Terus makan makanan junk food dikurangin. Junk food juga bisa. Iyalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga kebersihan lubang vagina. Karena jangan lupa kanker serviks 20% penyebabnya bukan virus ya. Sering keputihan itu membuat sel-sel leher rahim mudah berubah dari normal menjadi ganas. Walaupun dia tidak bergonta-ganti pasangan, tapi ada hal yang lain yang bisa mengakibatkan itu 20% itu. Yang 80 udah pasti ya, kita nggak gonta-ganti pasangan. Nggak suka cebok apa gimana gitu, Bu Dokter? Itu gimana sih? Contohnya? Ceboknya mungkin nggak bersih. Iya, ceboknya atau masih basah, nggak dikeringin. Betul. Kan tadi ada 14 langkah ya? 15 langkah, maka dari itu 15 langkah dikerjakan. Oh gitu. Dan yang paling penting, ayo tiap tahun deteksi dini, pap smear dan IVA test. Malah kalau usia 40 tahun sebaiknya 6 bulan, tidak setidak 1 tahun sekali. Oh, jadi 6 bulan sekali pap smear. Oke. Kalau menurut Ibu ini selaku Ketua Forum Kota Bekasi Sehati atau Ketua Bekasi Sehat, apakah ada kemungkinan vaksin HPV dapat diberikan secara gratis pada wanita dewasa di Bekasi? Tentunya kemungkinan itu ada ya, apalagi untuk kategori dewasa, bahwa HPV gratis akan diberikan. Karena saya melihat bahwa Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya Dr. Muhammad Syahril menginformasikan bahwa akan ada pemberian vaksin gratis bagi dewasa, dan saat ini sedang dibuat juknisnya, kemudian persiapan pedoman maupun teknis pelaksanaannya, dan kita tunggu saja dan doakan semoga itu cepat terrealisasi, bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Dan tidak hanya Kota Bekasi tapi seluruh Indonesia harapannya. Dan pastinya saya juga bersama komunitas-komunitas perempuan yang ada di Kota Bekasi, baik itu Ibu BPKK, organisasi yang saya bina, menggelorakan bagaimana tetap kita menjaga kesehatan gitu ya, mensosialisasikan tentang bahaya virus ini dan bagaimana mencegahnya. Oh gitu. Satu pertanyaan saya dong, Bu, kanker serviks itu terjadi kepada wanita dewasa saja atau anak-anak juga bisa? Anak-anak juga bisa dong. Oh serius, Bu? Kan kemarin ada yang konsul ke praktek. Dari umur berapa itu, Bu? Ada selama dia punya vagina, dia sel-sel leher rahimnya berpotensi untuk berubah dari normal menjadi ganas. Ingat, masih ada 20%. Oh iya. 20% ini baru ada ya faktor genetik, faktor hereditary juga. Iya. Genetik itu dirinya sendiri membawa gen kanker. Ada faktor hereditary ini faktor keturunan. Oh gitu. Ada idiopati ini Bu Wiwi, nggak ada keturunan, nggak ada genetik, hidupnya sehat, semua kanker. Kanker tetap kanker, walaupun itu udah bagus, ya itu sudah takdir. Itu ada 0,0 sekian %. Termasuk kita pipis di sembarang tempat, harus kebersihannya. Pom bensin apa sih, makanya harus bawa inian toilet, semprotan toilet. Sering infeksi, akhirnya tempat, akhirnya keputihan, infeksi, sering keputihan, berulang. Terus airnya juga kita nggak tahu bersih atau enggak kan, Bu. Itu. Lanjut, Bu Dokter, apakah untuk wanita yang sudah aktif berhubungan seksual masih bisa menerima vaksin HPV? Oh bisa, tapi harus pap smear dan IVA test dulu. Pastikan dia saat ini sel leher rahimnya sehat. Tidak terkontaminasi virus HPV. Sekarang malah untuk anak gadis pun diperbolehkan vaksin itu. Malah harus. Sebisa mungkin Ibu mohon izin itu sebelum mereka melakukan hubungan seksual, mulai usia 9 tahun. Oh, masih perawan lah ya. Jadi masih perawan divaksin ya, Bu, ya gitu. Oke. Apa ada orang terdekat Bu Wi nih yang pernah mengidap kanker serviks? Boleh ceritain nggak kalau memang ada? Oh iya,
kebetulan kakak ipar saya akhirnya menikah karena istrinya meninggal karena kanker serviks dan itu tidak tahu gitu ya. Jadi akhirnya menikah dengan kakak ipar saya gitu. Faktornya sama seperti yang itu, taunya sudah stadium 4 dan tidak bisa ditolong. Kemudian istri dari anak buah suami saya juga mengalami hal yang sama. Kita tetap beraktivitas, tiba-tiba sakit, dinyatakan kanker atau udah stadium 4. Akhirnya tidak bisa tertolong gitu. Banyak juga yang DM ke Instagram saya maupun Masri yang menyatakan keluarganya terkena kanker serviks dalam kondisi anak-anaknya masih kecil gitu ya, sehingga tidak bisa tertolong. Nah, hal-hal seperti ini yang menggugah kita semua, khususnya kaum perempuan, untuk sama-sama saling mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, kemudian juga menjaga gaya hidup gitu ya, lingkungan maupun diri kita sendiri supaya terhindar dari kanker serviks ini. Termasuk saya gitu, bagian dari introspeksi diri saya. Yang utama juga kita berdoa semoga kita terhindar dari itu. Amin. Gitu ya. Amin. Salah satu syarat nikah juga boleh dicek gitu dulu kali nggak sih? Dokter cek dulu kanker atau enggak gitu. Lah memang saat ini pemerintah mendorong untuk Jatim itu sebelum menikah itu ada tes kesehatan. Oh iya. Hanya kadang banyak yang tidak mau. Oh, karena ada sesuatu kalau nggak mau. Bukan. Karena nggak ada duit. Bukan, mereka sudah cinta itu kan di atas segalanya. Oh, cinta. Takut menerima kenyataan ternyata ada faktor-faktor tertentu sehingga akhirnya tidak bisa melanjutkan ke jenjang hubungan. Pernikahan. Aduh, cinta buta deh pokoknya ya, Bu. Apa pemicu kanker serviks nih, Bu Dokter? Ini penting untuk kita bagikan kepada para penusian, hal-hal yang dapat memicu sel leher rahim berubah dari normal menjadi ganas. Yang pertama, catat, ambil catatan. Catat. Mulai berhubungan seks pada usia dini di bawah 16 tahun berhubungan seks pertama kali, waspada. Aduh. Sel leher rahim mudah berubah dari normal menjadi ganas. Yang kedua, seks bebas. Ya. Karena leher rahim itu ada perekamnya. Oh gitu. Makin banyak yang terekam dari penis berbeda. Nah, dia bingung. Dia. Itu dapat betul Ibu. Itu dapat memicu beda nih, gitu. Sel itu berubah menjadi ganas, sel itu berubah. Selanjutnya, orang-orang ayo sekali lagi kaitannya dari seks bebas tadi, HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS itu dapat membuat pemilik vaginanya itu rentan sekali sel rahimnya berubah dari normal menjadi ganas. Selain itu, orang-orang yang terkena penyakit menular seksual ya, seks bebas itu memang ujung-ujungnya seks bebas. Itu faktor-faktor yang memicu. Selain itu, melahirkan anak jumlahnya terlalu banyak dan jaraknya terlalu dekat. Oh, yang punya anak banyak sering lahiran. Iya, punya anak setahun lahir, anaknya 6. Nah, itu Mas. Itu kalau normal, kalau sesar boleh, Bu Dokter? Mempengaruhi nggak? Sesar kan 3 tahun paling enggak. Oh iya, nggak bisa ya. Kan 3 tahun paling tidak. Nah, jadi itu teman-teman itu bisa memicu terjadinya kanker serviks. Hindari sebisa mungkin. Oh gitu. Waduh, keren banget ya Bu Dokter ini ya. Lanjut. Aduh, menurut Bu Wi nih, ada tips apa untuk anak-anak muda di sekitaran Bekasi aja dulu deh, khususnya wanita agar bisa menghindari pergaulan bebas yang bisa menjadi salah satu pemicu kanker serviks. Ada tipsnya nggak sih buat warga Bekasi? Tipsnya teknologi boleh canggih, tapi lingkungan kita menjadi luas ya, tapi gaya hidup tentunya harus mawas. Tipsnya bergabunglah dengan circle-circle atau perkumpulan-perkumpulan yang memberikan manfaat dan jejaring yang memberikan kita nilai positif, baik buat diri maupun lingkungan kita. Karena faktor energi satu dengan manusia yang lainnya sangat mempengaruhi. Ketika dia negatif, maka kita akan bawa negatif. Dan itu terbawa akhirnya menjadi karakter kita. Kemudian tingkatkan keimanan dan ketakwaan, pasti. Oke, Tuhan ya. Iya, kalau ingat kita takut dosa, takut kita nanti matinya seperti apa, itu pasti akan menjadi rem buat kita. Kelola gaya hidup yang sehat. Terus yang jelas berani menolak ajakan-ajakan yang membawa ketidakbaikan.
Oke, clubbing udah nggak usah deh, hari gini clubbing. Aduh, mendingan CFD ya di Bekasi. Kalau misalnya yang bilang nggak clubbing itu nggak keren, berarti yang nggak berani nolak itu yang nggak keren. Betul. Tapi satu lagi, ada CFD nggak sih Bu di Bekasi? Ada ya? CFD di Kota Bekasi itu CFD terbesar se-Indonesia. Wow, aku pikir banyak. Aku pikir cuma di Sudirman doang yang paling banyak gitu. Enggak. Oh, di BKT. Sumarekon, iya betul. Gitu. Tiap hari Minggu juga ya Bu? Setiap hari Minggu. Oke. Bu dokter, apa gejala dini dan gejala parah saat orang mengidap kanker serviks? Gejalanya apa? Yang paling dini dan paling parah? Gejala dininya ini yang kadang-kadang orang anggap biasa, Ibu. Nggak kelihatan? Ya keputihan. Sering keputihan, makin parah, makin baunya makin busuk, bahkan itu khas banget. Orang tuh ya duduk kira-kira ya sekitar 10 meter itu baunya khas, Bu. Ah, serius? Udah kecium, Bu? Iya, maksudnya baunya kanker serviks itu beda. Oh, udah kecium. Kalau yang udah parah. Kalah parfum saya. Itu yang pertama ya, sering keputihan. Yang kedua, sering pendarahan di luar siklus mens. Oh, jadi di luar PMS-nya dia pendarahan? Di luar mens, iya. Di luar mens itu kalau darah gerak dikit, biur. Oh, rembes aja. Yang kedua. Yang ketiga, sakit saat melakukan hubungan, bukan nikmat ya, tapi nyeri saat melakukan hubungan seksual. Oh, sepanjang berhubungan tuh? Iya, nyeri. Dia nggak merasakan kenikmatan ya? Nggak merasakan kenikmatan. Nyeri. Percuma dong. Gampang capek. Gampang capek. Dan yang sudah parah itu dia mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Ibu. Contohnya, Bu? Ya, misalnya mau kerja dikit, bangun dikit udah sakit. Nyeri ya. Kan banyak kehilangan darah karena sering pendarahan. Jadi gitu ya? Pingsan, gampang pusing. Oh gitu. Pesan untuk orang-orang di luar sana yang sedang berjuang melawan kanker serviks dari Ibu selaku orang yang penting di Bekasi. Jangan patah semangat, terus berjuang dengan ikhtiar berobat dan berdoa, pastinya yakinlah bahwa usaha yang sedang ditempuh pasti akan membawakan hasil yang terbaik buat diri sendiri dan kesembuhannya. Dan yang pasti utama, orang-orang yang sakit kadang lupa dia bahagia. Karena fokus pada sakitnya. Nah, bagaimana saya belajar dari orang-orang yang sembuh dari sakit kanker maupun apapun, mereka bagaimana menikmati proses sakitnya itu dengan rasa bahagia. Nah, walaupun susah nih, ya secara teorinya mudah kita ucapkan, tetapi susah. Prakteknya susah, tetapi kita belajar dari orang-orang yang berhasil melewati itu karena sudah merasakan bahwa proses kebahagiaan itu ternyata meningkatkan hormon-hormon tertentu di dalam rangka juga penyembuhan tadi. Yang pasti doanya diperkuat supaya Allah mudahkan dan angkat segala penyakitnya. Amin. Ya. Kesimpulan dari Dr. Inge. Kesimpulan ini penting, Kak Ji, untuk saya sampaikan kepada Ibu Wiwi selaku Ketua Forum Sehat Kota Bekasi, Ibu. Ayo mulai sekarang kita perang bersama melawan kanker serviks dari yang 20%, Ibu. Yang pertama, Ibu sebarkan 15 langkah perempuan sadar vagina kepada warga Ibu. Iya. Selanjutnya Ibu tadi foto-foto pencetus minta tolong disebarkan, ya diantaranya no seks bebas, tidak melakukan hubungan seksual pertama di usia dini walaupun dalam ikatan pernikahan, tidak melahirkan anak jumlah terlalu banyak, jarak terlalu dekat. Nah itu tolong di Ibu sampaikan kepada warga Ibu. Jadi pesan dari kami PSP, titipan kami ya Ibu. Ya. Tolong disebarkan. Tolong sebarkan. Buat warga Kota Bekasi, mari kita sehatkan jiwa dan raganya dengan pola hidup yang sehat. Pemerintahnya akan mendorong lingkungan-lingkungan yang diciptakan dengan sehat, yang pastinya harus dari diri sendiri mau untuk sehat. Nah. Bu dokter kayak kurang deh 2 episode doang. Besok lagi deh, minggu depan lagi ya Ibu ya. Ibu ada waktunya nggak Bu? Minggu depan datang lagi ya Bu ya. Mau. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton Kedai Pinter karena minggu depan akan ada Ibu Wi lagi. Bye bye. Terima kasih loh Bu, minggu depan Ibu ditunggu. Iya.